Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online matematika. Pada pembelajaran hari ini yang akan kita bahas adalah materi persamaan kuadrat. Nah, untuk yang pertama di sini itu adalah pengertian persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat di sini adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Kemudian yang kedua di sini ada bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak boleh sama dengan 0, a, b, c anggota bilangan real. A dan b ini adalah koefisien. Yang x ini itu adalah variabel. Dan yang c adalah konstanta. Jadi untuk membedakan koefisien dengan konstanta ini, kalau koefisien dia berada di depan variabel, dia selalu berdekatan dengan variabel. Kalau konstanta dia sendiri. Kemudian di sini ada contoh persamaan kuadrat. Ini bentuk umumnya dituliskan kembali ya. Untuk yang pertama ini adalah contoh persamaan kuadrat yang lengkap. Kenapa lengkap? Karena ada nilai a, b, dan c-nya. Di sini adalah 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. A-nya adalah 2, karena A itu kan berada di depan X pangkat 2. Depan X pangkat 2 adalah di sini 2, maka A-nya adalah 2. Kemudian B ini berada di depan X, maka B-nya adalah 4, dan C-nya ini yang sendiri, yaitu negatif 1. Maka bisa dituliskan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan negatif 1. Untuk yang kedua, ini contoh persamaan kuadrat yang tidak lengkap, karena dia tidak ada C-nya. Yang ada hanya A dan B. Maka bisa dituliskan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 0. Untuk yang ketiga, ini juga contoh persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Nilai B-nya tidak ada ya, maka nilai A-nya saja dan nilai C-nya yang ada. Bisa dituliskan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan negatif 9. Nah, untuk yang keempat, ini adalah 3x tambah 5 sama dengan 0, ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena apa? Karena pangkatnya tidak pangkat 2, hanya pangkat 1. Maka, untuk contoh yang terakhir ini, dia bukan merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi variabelnya hanya 1. Lanjut, untuk yang ketiga, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini inti dari materi kita hari ini, jadi kita akan mencari akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat. Nah, akar persamaan itu ialah nilai dari variabel atau nilai pengganti variabel. Jadi kita akan mencari angka yang menggantikan nilai variabelnya, sehingga ketika kita masukkan angka tersebut ke dalam suatu persamaan, persamaan itu bernilai benar. Contohnya, di sini ada 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai pengganti x ini, sehingga hasilnya nanti kalau dioperasikan itu sama dengan 0. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah 1 merupakan akar dari persamaan tersebut? Untuk menentukan apakah 1 merupakan akar, maka kita ganti nilai x-nya dengan 1. Maka bisa dituliskan seperti ini, 2-nya tetap, x pangkat 2, x-nya diganti dengan 1, maka di sini 1 pangkat 2, ditambah, sama-sama ditambah, 5-nya tetap, X-nya diganti dengan 1 ditambah 3. Nah, kalau kita jumlahkan 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1 ditambah 3 ini hasilnya itu adalah 10, bukan sama dengan 0. Padahal di sini harus sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah 10, berarti 10 itu tidak sama dengan 0 kan? Maka 1 bukan merupakan akar karena hasilnya bukan 0. Nah, untuk yang kedua di sini apakah negatif 1 merupakan akar dari persamaan tersebut? Nah, kita ganti lagi nilai x-nya dengan negatif 1, sama dengan cara yang pertama tadi, sehingga ketika kita operasikan ini, hasilnya ternyata 0. Karena sesuai dengan contohnya yang sama dengan 0, maka negatif 1 merupakan akar karena hasilnya adalah 0. Nah, tapi cara ini tidak efektif ya untuk kita terapkan dalam menentukan akar-akar, karena tidak mungkin kita memasukkan satu-satu angka ke sini mengecek apakah dia merupakan akar dari suatu persamaan ini atau tidak. Maka ada 3 cara. Yang pertama, cara faktorisasi, yang kedua cara melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah cara rumus ABC. Untuk pembelajaran hari ini, materi yang disampaikan hanya yang faktorisasi saja. Untuk yang kedua dan yang ketiga ini itu untuk video pembelajaran selanjutnya. Jadi kita hanya bahas faktorisasi.
Kita langsung masuk ke materi faktorisasi. Yang pertama faktorisasi. Untuk faktorisasi di sini ada dua contoh. Ada dua bagian ya. Untuk yang bagian pertama kalau A-nya sama dengan 1. Nanti yang bagian kedua kalau A-nya tidak sama dengan 1, mau 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk yang bagian pertama dulu A sama dengan 1. Nah, kalau bentuk A sama dengan 1 itu formatnya nanti seperti ini, X tambah X1, X tambah X2 sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soalnya. Misalnya ada contoh soal, tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Pertama-tama kita lihat dulu nilai A-nya. A-nya di sini berapa? Karena di sini tidak ada angka, sebenarnya di sini adalah 1 ya, tapi nggak ditulis. Maka A-nya sama dengan 1. Dan C-nya kita lihat juga, C-nya adalah negatif 28 ya, tapi kita lihat yang 28-nya saja, negatifnya kita nggak usah ikutkan dulu, nanti belakangan. 28, kemudian kita kalikan 1 dengan 28 ini. Kita kali, maka hasilnya 1 kali 28 sama dengan 28. Kemudian 28 ini dari hasil sini kita cari faktornya. Perkalian berapa yang hasilnya adalah 28. Kita mulai dari perkalian 1. 1 dikali berapa hasilnya 28, ya tetap 28 ya. Kemudian perkalian 2 bisa enggak? Bisa. 2 dikali berapa hasilnya 28. Oh, dikali dengan 14. Kemudian perkalian 3 bisa enggak? Tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 28. Maka kita lewatin, sekarang kita ke perkalian 4. Perkalian 4 bisa enggak yang hasilnya 28? Oh, bisa. 4 dikali dengan 7. Kemudian perkalian 5 ada enggak? Tidak ada. Perkalian 6 juga tidak ada. Nah, perkalian 7 ada dikali 4. Nah, karena sudah sudah terulang 7 sama 4, 4 sama 7 itu sama, maka kita stop sampai sini. Kemudian setelah itu kita lihat tanda yang ada di depan C-nya ini. Karena tandanya kurang atau selisih, maka kita harus mencari selisih. Mencari selisih di antara 3 pasang faktor ini yang selisihnya adalah 3 karena B-nya adalah 3. Kalau di sini dia 5, maka selisihnya cari yang 5. Karena di sini 3, maka kita cari yang selisihnya 3. Kalau kita lihat yang selisihnya 3 itu yang 4 dan 7 ini ya. Karena kalau yang pertama ini kan selisihnya adalah 27, yang kedua selisihnya adalah 12, ya yang ketiga ini selisihnya adalah 3. Kemudian kita harus jumlahkan kedua ini 4 tambah 7 yang sedemikian sehingga hasilnya harus negatif 3 karena B-nya negatif 3. Kalau 4 tambah 7 itu hasilnya kan 11, bukan negatif 3. Nah, gimana caranya biar hasilnya negatif 3? Maka dari itu kita harus tambahkan tanda negatif di salah satu ini atau kedua-duanya sehingga ketika dijumlahkan hasilnya negatif 3. Kalau hasilnya negatif 3, maka tanda negatifnya harus ditambahkan di negatif 7. Karena apa? Ketika 4 ditambah negatif 7 itu hasilnya adalah negatif 3. Kalau negatifnya di 4 itu hasilnya berbeda, jadi positif 3 ya. Maka untuk meletakkan negatif ini harus benar-benar dipahami. Setelah itu kita lanjut tulis kembali soalnya. X kuadrat dikurang 3X dikurang 28. Kemudian langkah selanjutnya kita tulis formatnya seperti ini. Yang di atas ini, tapi X1-nya X2-nya dikosongin dulu. Nah, kemudian kita isi dengan yang angka yang kita peroleh tadi. 4-nya positif dan negatif, dan 7-nya negatif. Maka sudah sama ya, kita pindahkan yang angka kita dapat ini ke faktor sini. Kemudian kita pisahkan. X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 7 sama dengan 0. Ini dari atas sini ya, kita pisahkan. Kemudian kita ubah menjadi X sama dengan yang awalnya positif 4 pindah ruas jadi negatif 4. Atau X sama dengan yang awalnya negatif 7 pindah ruas jadi positif 7. Maka akar-akar persamaannya ialah negatif 4 dan 7. Jadi ini adalah akar-akar persamaan kuadratnya ya. Di sini X1, di sini X2. Kemudian lanjut yang bagian B. Untuk A-nya tidak sama dengan 1, mau 2, 3, 4 dan seterusnya, itu formatnya berbeda. Kita tulisnya seperti ini, AX tambah X1, AX tambah X2 per A. Misalnya ada contoh soal, tentukan akar-akar persamaan dari 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3. Karena di sini kan judulnya A tidak sama dengan 1, berarti dia A-nya bisa 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi A sama C-nya. Kalau kita kalikan, di sini itu hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 6 ini kita cari faktornya. 1 dikali berapa hasilnya 6, tetap 6. Perkalian 2 yang hasilnya 6 adalah 2 kali 3.
Kalau perkalian 3 dikali berapa hasilnya 6? Ya perkalian 2, karena sudah terulang 2 kali 3, 3 kali 2 sama aja ya, maka stop sampai sini. Setelah itu kita lihat tanda di depan C-nya. Tandanya adalah jumlah. Maka kita harus cari pasangan faktor yang jumlahnya adalah 5. Karena B-nya adalah 5. Kalau B-nya adalah 6 ya cari yang jumlahnya 6. Kalau B-nya 7 ya cari jumlahnya 7. Ya, karena jumlahnya harus 5, maka kita sudah bisa lihat ya, kalau 1 tambah 6 ini kan 7, 2 tambah 3 ini kan 5, maka 2 dan 3 kita yang ambil. 2 dan 3 yang kita ambil. Kemudian kita harus jumlahkan 2 dan 3 ini sehingga hasilnya positif 5, karena di sini positif. Karena 2 tambah 3 hasilnya positif 5, maka kita stop sampai sini. Kita tidak usah tambahkan tanda negatif, karena ketika kita jumlahkan 2 tambah 3, itu hasilnya adalah positif 5. Kemudian kita tulis lagi soalnya, 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita tulis formatnya. Kenapa di sini 2? Karena di sini 2 ya, 2x, maka di sini 2x, di sini 2x, di sini 2. Kalau di sini 3x, maka 3x, 3x, 3 dan seterusnya. Kemudian kita isi di sini dengan angka yang tadi kita peroleh, maka positif 2 dan positif 3. Kemudian kita akan membagi, ini kan pembaginya 2. Kita akan membagi salah satu, ini kan faktor pertama, di sini ada yang kedua nih. Kita bagi salah satu aja dengan 2 yang bisa dibagi 2. 2x bisa dibagi 2, bisa dapat x. 2 bisa dibagi 2, bisa hasilnya 1. Kalau yang kedua ini, 2 dibagi x bisa hasilnya x. 3 dibagi 2 nggak bisa, maka yang kita bagi hanya yang bagian pertama saja. Kita pilih salah satu aja pembagiannya, nggak dua-duanya. Mau yang di depan atau yang di belakang terserah. Yang penting dia bisa dibagi dengan yang angka di bawah sini. Karena di sini 2, yang bisa dibagi dengan 2 hanya yang pertama saja. Maka Ibu bagi dengan 2 yang faktor pertama ini. 2 dibagi 2, 2x dibagi 2 itu hasilnya adalah x. 2 bagi 2 itu adalah 1. 2x tambah 3-nya tetap. Kemudian dipisahkan, x tambah 1 sama dengan 0 atau 2x tambah 3 sama dengan 0. Kita buat jadi x sama dengan, awalnya positif jadi negatif 1. Atau di sini 2x sama dengan negatif 3, karena 3-nya pindah, yang awalnya positif jadi negatif. Kemudian ini belum selesai ya, karena di depan x-nya masih ada 2. Kita harus membuat dia menjadi x sama dengan. Maka x sama dengan negatif 3-nya turun, 2-nya jadi pembagi. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 1 dan negatif 3/2. Semoga bisa dipahami. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.